Salam, apa kabar teman-teman semua? Saya berharap dan berdoa kita semua tetap dalam kondisi yang sehat, tetap bersemangat untuk menghidupi visi yang Tuhan sudah beri buat kita. Kiranya Allah sumber damai sejahtera memberikan kita, memampukan kita untuk kita terus menjalankan tema kita tahun ini, Inspire, sehingga kita dalam kondisi sulit sekalipun kita terus produktif menghasilkan karya yang terbaik yang menginspirasi banyak orang. Setiap karya yang kita hasilkan itu punya beberapa fungsi. Yang pertama, karya yang kita hasilkan itu berfungsi untuk mengingatkan kita betapa besar karya Allah di dalam dan melalui kita. Orang Israel ketika mengalami pertolongan Tuhan yang luar biasa, mereka selalu mendirikan tugu peringatan atau batu peringatan. Dan setiap kali melihat batu itu, mereka diingatkan pertolongan Allah yang luar biasa di dalam hidup mereka. Hendaknya hal ini juga menjadi pelajaran buat kita. Setiap karya yang kita hasilkan, ketika kita melihatnya, kita diingatkan betapa besar peran Roh Kudus yang menginspirasi kita menghasilkan karya tersebut. Itu juga akan menjadi kekuatan buat kita ketika kita menghadapi masa-masa sulit di kemudian hari. Kita mengingat lagi dengan melihat karya yang sudah kita hasilkan. Kita mengingat pertolongan Tuhan yang luar biasa. Kalau dulu Allah menginspirasi dan menolong kita, di masa ini pun, masa sulit pun Allah tetap akan menolong dan menginspirasi kita. Yang kedua, setiap karya yang kita hasilkan juga berfungsi untuk mengajar kepada anak-anak kita untuk mengerti, untuk dikuatkan imannya. Seperti yang di Ulangan 6 ayat 6 sampai 9, ajarlah mereka waktu berdiri, waktu duduk, waktu berjalan, ikatkan pada tangan, pada dahi mereka sebagai lambang di pintu dan seterusnya. Biarlah karya-karya kita juga mengingatkan anak-anak kita, menunjukkan kepada mereka bahwa Allah yang luar biasa itu menaruh rohnya di dalam setiap kita, menginspirasi setiap kita. Yang berikutnya, setiap karya juga berfungsi untuk memberitakan tentang perbuatan yang dahsyat yang Tuhan sudah lakukan kepada orang-orang yang belum percaya. Setiap orang, setiap kaum bangsa yang mendengar dan melihat akan percaya kepada Tuhan Yesus. Ketika mereka melihat perbuatan kita yang baik, mereka akan mempermuliakan Bapa kita yang di surga. Perbuatan di situ bukan hanya tingkah laku dan perkataan kita, tetapi juga setiap karya yang kita hasilkan. Yang berikutnya, setiap karya itu juga berfungsi sebagai ibadah, sebagai persembahan. Karena di Roma 12 ayat 1, semua hal, segala hidup kita itu kita persembahkan sebagai ibadah yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Termasuk setiap karya kita dedikasikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, yang selanjutnya adalah bagaimana kita bisa menghasilkan karya yang bisa meneruskan inspirasi yang diberikan oleh Roh Kudus kepada kita, kepada setiap orang yang melihat karya kita. Pastikan bahwa kita membuat karya yang terbaik. Dan karya yang terbaik itu hanya bisa didapatkan ketika kita berjalan bersama dengan Roh Kudus. Ikut pimpinan Roh Kudus. Melakukan tepat seperti yang diinstruksikan Tuhan di dalam kehidupan kita melalui Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Nah, ini dari pengalaman saya, teman-teman. Saya pernah nge-gym, datang ke gym dengan pengertian sendiri, usaha sendiri, tidak punya background apapun tentang bagaimana melakukan latihan. Saya lakukan selama hampir 1 tahun, teman-teman, dan hasilnya bukannya bagus, teman-teman, malah nggak bagus ya. Otot saya mengembang melebar begitu di beberapa bagian, padahal postur saya itu pendek. Yang terjadi, saya justru kelihatan semakin bulat, teman-teman. Lalu saya berhenti dari gym karena saya berpikir, wah ini nggak cocok nih, saya harus mencari olahraga yang lain. Tapi yang terjadi, saya jadi jarang berolahraga, teman-teman. Lalu berat badan saya bertambah dengan tidak terkontrol, sampai puncaknya pernah mencapai 86 kg. Nah, dari situ saya memutuskan untuk kembali, wah kalau dulu saya nge-gym tanpa background pengetahuan sama sekali, saya gagal. Oke lah, sekarang saya akan mulai lagi dengan cara yang benar. Saya cari video, saya cari buku, saya baca, saya tonton videonya yang memberikan petunjuk bagaimana melakukan latihan yang benar, dan saya melakukannya, teman-teman. 6 bulan berhasil. Dari 86 kg turun ke 79 kg. Tetapi pada waktu istirahat saya lihat gini, lah
Ini teman saya mulai nge-gymnya sama, angkatannya itu teman-teman kalau dibandingkan dengan saya bebannya lebih ringan dari saya. Repetisi yang dia lakukan itu lebih banyak saya. Kalau saya ngotot melakukan latihan begitu, dia kelihatan lebih santai begitu. Tetapi ini yang terjadi, hasilnya dia lebih bagus. Saya mulai bertanya-tanya ya, jangan-jangan dia pakai steroid atau apa begitu yang menolong dia jadi lebih cepat prosesnya. Lalu waktu istirahat itu kami ngobrol, bro, kok bisa lebih cepat bro? Nah ternyata dia mengatakan kepada saya, harus bener mas latihannya. Loh saya sudah lihat video loh, sudah baca buku. Anu mas, kalau bisa pakai personal trainer mas, nanti bisa nolongin mas supaya bisa lebih efektif latihannya. Nah benar, akhirnya saya memutuskan untuk oke, walaupun cukup mahal biaya PT, pakai PT lah gitu, pakai personal trainer. Dia ngajarin saya sebulan latihan, iya bener, ternyata hasilnya itu jauh lebih baik daripada saya latihan dengan mengandalkan pengetahuan yang saya dapatkan dari video dan buku. Karena PT saya ini jadi ngerti, oh sama tipe ototnya ini loh, berarti latihannya harus seperti ini. Repetisinya di sini. Nah, hal yang sama terjadi ketika kita ingin menghasilkan karya yang terbaik dalam hidup kita. Kita harus berjalan dengan ahlinya. Ahli yang tahu kita seperti apa dan bagaimana mengembangkan diri setiap potensi yang ada dalam diri kita. Dan yang paling tahu tentang kita, yang mengenal kita jauh lebih dalam dari siapapun adalah Allah sendiri yang sudah menciptakan kita dengan setiap potensi yang ada dalam diri kita. Kalau kita berjalan bersama dengan Roh Kudus, kita akan bisa dimampukan untuk menghasilkan karya yang terbaik yang menginspirasi banyak orang di sekitar kita. Nah, ini ada sebuah lagu yang saya tulis pada waktu Inspired Party, judulnya I'll Walk With You, ungkapan kerinduan hati saya untuk mau berjalan bersama dengan Tuhan, mengikuti pimpinan Tuhan dan mendedikasikan semua yang saya kerjakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Demikian renungan yang bisa saya sampaikan, kiranya bisa menjadi berkat buat kita semua. Kita semua kiranya diberikan kemampuan untuk terus berjalan di dalam visi yang Tuhan sudah berikan buat kita,
kita bisa menginspirasi banyak orang di sekitar kita dengan karya-karya terbaik yang kita hasilkan. Tuhan Yesus memberkati.